sebuah keluarga yang islami, yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat penegakan adab-adab Islam, baik yang menyangkut masalah perseorangan maupun yang menyangkut masalah anggota keluarga secara keseluruhan. Seperti halnya seorang suami dalam membangun rumah tangga. Suami adalah pasangan seorang istri. Suami sejatinya menjadi teladan kebaikan bagi istrinya. Dari suami pula, seharusnya seorang istri belajar teladan dalam setiap kebaikan. Rumah tangganya harmonis, maka seorang suami jangan sampai melakukan dosa kepada istri yang seharusnya ia cinta dan sayangi. Nah, berikut adalah 15 dosa yang harus diwaspadai para suami dalam membangun rumah tangga. Apa sajakah? Namun sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Tidak ada rasa cemburu pada istri. Inilah salah satu dosa yang seringkali dilakukan suami kepada istrinya. Tidak atau kurang memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Suami bertipe semacam ini adalah suami yang tercela. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan sanad marfu sampai pada Nabi SAW di mana beliau bersabda, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pencandu khamar, orang yang durhaka pada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun maksud ad-dayun sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak setia terhadap istri. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Menyerahkan kepemimpinannya pada istri. Dalam keseharian, bahkan dalam kehidupan sebuah masyarakat muslim sekalipun, terkadang masih ditemui kendali kepemimpinan rumah tangga diserahkan kepada seorang istri. Seperti halnya istri memilih untuk bekerja demi menafkahi perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai dan membiarkan istri yang bekerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang satu janji bahwa tidak akan beruntung suatu kelompok jika kepemimpinannya diserahkan kepada seorang wanita. Dari Abu Bakr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Meluapkan emosi pada istri. Sejatinya, istri adalah partner yang bisa menjadi tempat berbagi tentang semua masalah yang dihadapi. Bukan sebaliknya, malah diajak berselisih demi meluapkan semua emosi atau marah. Meluapkan emosi kepada istri bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berpesanlah kepadaku." Nabi SAW berpesan, "Jangan suka marah." Sahabat itu bertanya berulang kali dan Nabi SAW tetap berulang kali berpesan, "Jangan suka marah." Hadis riwayat Bukhari. Betapa penting akhlak seorang suami untuk menahan emosinya agar tidak diluapkan kepada istrinya. Dan betapa hancur hati seorang istri jika suaminya tiba-tiba meluapkan emosinya tanpa mau menjelaskan terlebih dahulu apa yang jadi sebab ia marah-marah kepada istrinya. Pelit pada istri. Tidak sedikit suami yang jika mendapatkan uang lalu disimpannya sendiri di dalam dompetnya. Tak serupiah pun ia bagi kepada istrinya, kecuali jika istrinya melapor karena untuk membeli kebutuhan dapur dan anak-anaknya. Perilaku seperti ini tentu saja seolah-olah sang suami tidak mempunyai rasa percaya kepada istrinya.
Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Karena itu janganlah seorang suami bersikap kikir atau pelit kepada istrinya, sebab Rasulullah SAW melarang bersikap seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Hindun binti Utbah pernah mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anak-anakku. Rasulullah SAW bersabda, ambillah hartanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, sebanyak yang dibutuhkan olehmu dan anak-anakmu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Memiliki sifat benci kepada istri. Memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhai akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Memukul istri dan menjelekkannya. Memukul atau juga menyakiti istri secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami, begitu juga menjelekkannya. Sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menyakiti hati seorang istri. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa perbuatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 84. Suami yang lembah lembut merupakan lelaki yang sempurna imannya, sebab ia telah berbuat baik kepada istrinya. Hal ini seperti diingatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan orang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Menyebarkan rahasia ranjang pada orang lain. Jika ada seorang suami yang tanpa merasa berdosa menceritakan rahasia ranjang bersama istrinya kepada orang lain, selain secara akal sehat adalah sebuah perilaku yang tidak bisa diterima akal sehat, juga dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Ahmad dan Muslim. Menggauli istri ketika haid. Di antara dosa seorang suami yang sering dilakukan pada istrinya adalah menggaulinya saat ia haid. Firman Allah Ta'ala, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjauhkan diri dari wanita atau istri di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Menggauli istri melalui anusta. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW bersabda, dilaknat orang yang mendatangi perempuan pada duburnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, kecuali An-Nasai, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencampuri wanita atau istri yang sedang haid, atau mencampuri wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa wahyu yang diturunkan pada Muhammad SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berburuk sangka pada istri.
Tidak pantas orang suami berburuk sangka kepada istri yang telah ia halalkan kehormatannya dengan 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah sifat berprasangka, karena sifat berprasangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu berdengki-dengkian, janganlah kamu membelakang-belakangi, dan janganlah kamu benci-bencian. Dan hendaklah kamu semua wahai hamba-hamba Allah bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga dijelaskan, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam, sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa suami kepada istri. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang ogah membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Padahal Rasulullah sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumah pun sekalian. Beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya. Jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Tidak mengajarkan ilmu agama. Perbuatan dosa suami terhadap istri adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Itulah beberapa dosa suami yang sering dilakukan kepada istrinya. Sebagai seorang suami, semestinya berhati-hati dan berakhlaklah sesuai akhlak Nabi SAW dalam